Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Mirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah baru saja kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Adha, hari raya kedua dalam ajaran Islam setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha ini juga biasa disebut dengan Hari Raya Kurban. Kurban ini adalah satu syariat, satu ibadah yang disyariatkan bukan hanya kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, tapi kurban ini sudah disyariatkan oleh Allah kepada bapa para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu dahsyatnya kurban ini, begitu luar biasanya kurban ini, sampai-sampai Rasulullah SAW mengancam bagi siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali untuk mendekati tempat sholatku. Kurban itu berasal dari kata koruba, yakrubu kurban, artinya dekat atau mendekatkan. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Kurban itu kalimat isim, kata benda. Jadi dalam hadis Nabi, yaitu memotong domba, unta, ataupun sapi, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang dipotong pada hari Idul Adha, pada waktu duha di hari Nahar atau hari Idul Adha. Kalau kita bisa sampai ke Jakarta dengan jalan kaki, bisa sampai ke Jakarta juga dengan naik sepeda, bisa sampai ke Jakarta juga dengan naik mobil, tentu yang paling cepat itu adalah ke Jakarta dengan naik mobil lewat tol. Artinya dengan ibadah lain kita pun bisa dekat dengan Allah. Dengan sholat kita bisa dekat dengan Allah. Dengan zikir bisa dekat dengan Allah. Tapi ada satu alat yang amat sangat mempercepat dekatnya kita dengan Allah, adalah dengan ibadah kurban. Karena kurban adalah satu indikator kedermawanan dan wujud konkret dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah. As-syahi qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Orang dermawan, orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, orang bakhil adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan juga jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Yang kedua, kurban itu adalah merupakan wujud konkret dari syukur kita kepada Allah atas karunia nikmatnya yang luar biasa. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi Allah telah berikan kita nikmat yang begitu banyak, maka sebagai wujud syukurnya kita senantiasa ibadah dan berkurban. Dan siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambahkan. Jadi jangan khawatir dengan kita berkurban hanya 1 ekor domba, berkurban hanya 1 ekor sapi, harta kita berkurang, harta kita habis. Justru Allah akan tambahkan harta itu dan berkahkan harta itu. Dan kurban itu sendiri adalah sebagai bentuk syiar. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari hati yang bertakwa. Oleh karena itu, karena dia bentuk syiar, maka lakukan kurban itu secara terbuka, ihtifal, diekspos. Lakukan kurban itu di masjid, lakukan kurban itu dengan sempurna dan sebaik mungkin. Dan kita perlu semuanya terlibat di dalam ibadah kurban ini. Yang tidak bisa berkurban, dia kurban dengan tenaga, dengan pikiran, atau dengan yang lain, untuk ikut terlibat di dalam menyiarkan syiar Allah yang besar ini di masjid-masjid Allah.
di rumah-rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan kaum muslimat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurban adalah suatu syariat dalam Islam yang sangat luar biasa. Bahkan Allah perintahkan yaitu dengan kata-kata wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, oleh karena itu salatlah dan berkurban. Oleh karena itu kurban ini merupakan satu amalan yang luar biasa. Tidak hanya kita mencapai ketakwaan kepada Allah, tetapi juga kita bisa mengobarkan semangat berkurban di antara kita. Bagaimana kita bisa dengan kurban ini kita bisa menolong sesama, yaitu dalam keadaan apalagi khusus dalam keadaan pandemi ini, maka kita dapat menolong ekonomi mereka dengan berkurban. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Panitia Idul Kurban Masjid Al-Itisam Perumahan Budi Agung 1441 Hijriah mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah masyarakat Budi Agung yang telah mempercayakan pelaksanaan hewan kurban di Masjid Al-Itisam kepada panitia Idul Kurban 1441 Hijriah. Juga mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan daripada panitia atas pelaksanaannya, dan juga barangkali ada kekurangan, ada perbedaan dengan tahun-tahun lalu karena masih adanya pandemik Corona COVID-19. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia juga yang telah melaksanakan pelaksanaan hewan kurban di Masjid Al-Itisam. Barangkali itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.